besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya dan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
menangkan bagimu. Terima kasih kuasa-Mu yang tak terbatas, kasih-Mu tak pernah berhenti. Roh-Mu bekerja dan bekerja dimanapun. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kubu pertahanan kami, sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kekuatan yang dasar. Hanya Engkau yang sanggup memberikannya. Glory, 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 haleluya. Menyenangkanmu, Yesus, senangkan, menyenangkan-Mu Tuhan. hanya Dalam itu segala keadaan yang kami kerinduanku. Menyenangkan, menyenangkan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Kemuliaan bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini kami boleh berkumpul bersama lewat media online. Kami boleh beribadah bersama, berkumpul memuji nama Tuhan. Biarlah akan setiap kasih-Mu karunia daripada Tuhan turun dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan terus menyertai kami walaupun dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah hikmat bijaksana daripadamu turun pada setiap kami untuk kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan itu sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terima kasih banyak. Baik, saya akan membaca dan membagi beberapa hal. Dalam hal ini satu tema yang saya buat untuk kita hari ini, berubah menuju pikiran yang positif. Ya, saya ulangi dengan satu tema, berubah menuju pikiran yang positif.
di dalam Tuhan tentunya, ya. Setiap kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, diperbaharui pola pikir kita, pola kerja kita, cara semuanya. Tuhan yang mengubah oleh kuasa Roh-Nya. Yesus di situ tadi sudah dikatakan di dalam 49 itu bahwa Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dalam hal ini mereka adalah murid-muridnya, ya. Kita semua sudah dengar bahwa minggu lalu kita bicara tentang manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah kebangkitannya, dan dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia. Kemudian dia terangkat ke surga. Di dalam 49 itu berbicara tentang bahwa Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya, ya. Kita lihat murid-muridnya di situ ketika itu ada 12 dikurang 1. Jadi 11 orang, ya. Karena Yudas Iskariot sendiri yang sudah mengkhianati Yesus, yang sudah menjual Yesus dengan uang, dan dia juga tidak mendapat uang itu dan tidak memakan uang itu oleh karena keangkuhan seorang Yudas Iskariot, ya. Dalam tema ini saya akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat bahwa ketika mereka sudah mendapat berkat dari Tuhan, mereka memberi satu ucapan syukur yang luar biasa, ya, dengan cara mereka sujud menyembah, ya. Mereka mengungkapkan rasa syukurnya betapa Tuhan yang sudah mati di kayu salib menebus dosanya, kemudian hidup, kemudian bangkit dan memberkati mereka dengan berkat-berkat secara rohani, karena berkat rohani itu akan kekal selamanya. Nah, mereka mengungkapkan rasa syukur itu dengan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya katakan bahwa kapan mereka berani sujud menyembah kepada Tuhan? Setelah mendapat berkat dari Yesus, dan berkat dari Yesus itu membuat murid-muridnya berani menyembah kepada Tuhan, ya. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 itu bicara tentang karena Yesus kita diberi keberanian untuk datang kepadanya dalam penyembahan, pengucapan syukur dalam segala hal. Oleh karena Yesus sudah mati di kayu salib, kita berani menyembah kepada Tuhan. Bagian yang kedua adalah kita mendapat sukacita dalam Yesus, ya. Sukacita dalam Yesus berbeda dengan sukacita yang didapat dari dunia. Misalnya orang dapat duit banyak, sukacita, tetapi duit itu akan habis, ya. Orang mendapat kekayaan, mereka sukacita. Kalau kita lihat orang-orang yang punya toko-toko besar, kita pikir mereka bersukacita karena kaya. Tapi saya mau katakan di sini bahwa kekayaan yang ada itu semu. Dia bayar hutang setiap hari. Mereka harus melunasi hutang setiap hari. Tetapi ketika kita dapat sukacita dalam Yesus, itu kekal dan tidak pernah berubah. Tidak ada satu orang pun yang bisa merampas sukacita kita dalam Yesus, ya. Sukacita yang dalam Yesus itu adalah sukacita yang kekal, yang tak pernah hancur, yang tak pernah habis. Sekalipun kita menghadapi situasi yang sangat tidak enak, sekalipun kita menghadapi situasi kekurangan, sakit penyakit, ada kematian, ada kesusahan, tetapi ingat bahwa sukacita Yesus itu tidak akan pernah hilang dari dalam diri kita, karena kita milik Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8, untuk siapa kata-kata itu diungkapkan? Bahwa untuk orang yang belum pernah lihat dan tidak pernah lihat Yesus. Petrus katakan di situ, ya. Dia berbicara tentang perkataan ini. Siapa itu dia? Siapa yang belum pernah lihat dia? Kita bicara Petrus. Petrus salah satu murid Yesus. Bicara tentang zaman-zaman itu, Yesus pasti menjadi seorang yang viral masa itu. Pasti menjadi idola masa itu. Menjadi orang yang terkenal di masa itu.
Dan pasti Petrus dan orang-orang yang ada di sekitar situ tahu siapa Yesus sebenarnya, ya. Dia katakan ini untuk kita hari ini, kita yang belum pernah melihat. Ada 2 kali diungkapkan di situ, dikatakan bahwa tidak melihat Yesus. Pernyataan itu ditujukan untuk kita yang belum pernah melihat Yesus. Namun kita percaya, kita mengasihi Yesus walaupun kita tidak pernah melihat Dia. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan percayakan untuk bisa bertemu langsung, ya. Tetapi bersyukurlah kalau kita yang tidak melihat Yesus, kemudian kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi kita percaya dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang diajar di sini supaya kita hidup memiliki sukacita dan kegembiraan karena Yesus Juru Selamat kita yang pulang ke surga menyediakan tempat untuk kita yang percaya dan mengasihi Dia, ya. Itu sebabnya untuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan, miliki sukacita dalam Tuhan yang abadi, yang kekal itu, jangan pernah dirampas oleh situasi apapun juga yang kita hadapi. Tetap pegang, tetap bergumul dan bergaul dengan Tuhan di dalam sukacitanya. Bagian yang ketiga adalah melakukan persekutuan dalam bait Allah, dalam persekutuan-persekutuan dengan Tuhan, baik di rumah sendiri, bersama teman-teman, bersama di gereja. Itu sebabnya kita terus berdoa supaya virus ini segera berlalu. Kita bisa bertemu muka dengan muka, kita bisa beribadah bersama-sama seperti sedia kala, ya. Melakukan persekutuan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Ternyata ada juga orang-orang yang pada zaman itu juga mereka berusaha menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dari persekutuan-persekutuan dengan ada alasan, ya. Terus sampai hari ini banyak orang Kristen yang tidak mengutamakan Tuhan, tidak memberi waktu untuk Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan mengajar kita, mendidik kita supaya kita melakukan persekutuan itu dengan giat. Jangan pernah kendor, jangan pernah malas, jangan pernah berpikir ada waktu yang lain. Hampir kita tidak ada kesempatan untuk melakukan persekutuan, dan ini adalah awal dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi Tuhan mengizinkan dan mengajar kita supaya kita saling menasehati. Yang satu lemah kita nasehati, yang lain juga harus saling menguatkan dan saling mendoakan, ya. Kami di rumah mendoakan teman-teman yang ada di Nampi. Kami percaya bahwa teman-teman jemaat-jemaat Tuhan mendoakan kami yang ada di Singkawang ini juga. Lalu kita lakukan itu menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Banyak orang sudah berpikir bahwa corona ini mengawali dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu ayat ini ternyata ada orang-orang yang membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan rohani, ya. Orang lebih senang kalau ke tempat-tempat keramaian. Orang lebih senang kalau ke tempat-tempat hiburan-hiburan. Ya, tempat pesta-pesta orang senang, ya. Tetapi kalau pesta rohani, ibadah, persekutuan, orang paling malas, paling takut. Kenapa? Karena mereka tidak mau dinasehati oleh firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita lakukan apa yang Tuhan kita ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bagian yang keempat adalah
memuliakan Allah dengan hidup kita. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Petrus nggak bilang dalam hati, tetapi dia bilang ucapan bibir. Itu artinya diperkatakan, ya, diungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Lewat nyanyian, lewat puji-pujian kita kepada Tuhan, lewat doa kita kepada Tuhan, lewat renungan, lewat pembacaan firman Tuhan kepadanya. Itulah ucapan dengan bibir kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Kita diciptakan dengan lengkap, ya, kita diberi hari-hari yang baru. Kita diberi kesehatan setiap hari. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, baik di hadapan manusia bahkan di hadapan Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan melayakkan kita memanggil Dia Bapa, kita layak memberi ungkapan syukur, memuliakan Allah dengan hidup kita, perbuatan kita, dengan bibir kita, datang kepadanya agar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang yang sudah mendapat berkat dari Tuhan, marilah kita bersama-sama melakukan, mempersiapkan diri dalam hari-hari kedatangan Tuhan ini. Yang pertama adalah kita menyembah. Penyembahan yang benar dalam roh, ya, kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Mari kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mempraktekkan sukacita dalam Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Memperkuat persekutuan dalam hidup kita bersama-sama orang-orang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang belum? Harus kita kasih tahu. Nah, sukacita yang kita miliki adalah sukacita yang kekal, bukan semu. Lalu permuliakanlah Allah dengan perkataan kita, dengan sikap kita, perbuatan kita dimanapun, apakah di FB, di status WA dan lain sebagainya. Muliakan Allah dengan perkataan kita. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa untuk kebenaran firman ini. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan lagi untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Kami setia menyembah kepada Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan. Kami ambil bagian dari sukacitamu. Kami hidup bergembira karena Tuhan yang sudah membuat kami bersukacita. Kami memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan semua yang kami miliki kami persembahkan untuk Tuhan. Nah, hari-hari yang akan kami lewati, kami bersyukur Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di Nampe, di seluruh kampung itu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita Tuhan menyertai mereka, kesehatan, pulihkan yang sakit, sembuhkan yang sakit, hiburkan dan kuatkan yang susah, cukupi mereka yang berkekurangan ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa darah Yesus akan melingkupi setiap rumah anak-anak Tuhan yang ada di Nampi, supaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mereka mendapat tantangan, mereka semakin berseru kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Berkati kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, supaya kebenaran firman ini akan meneguhkan kami, akan membuat kami semakin yakin bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya Engkau memberkati firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.